Nah, apakah ini ya yang namanya panik sejadi-jadinya ya? Dan bahkan gerakan anak abah pada waktu lalu. Ya, pendukung Anies Baswedan lah. Pada waktu lalu mengajak masyarakat untuk mencoblos ketiga paslon di sini. Nah, bahkan juga membuat kepanikan tersendiri, yaitu dari siapa? Ya, dari PKS dan bahkan juga Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil bahkan juga akan menemui Anies Baswedan. Dan bahkan PKS juga bersedia menjadi mediator temuan antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Nah, menurut saya di sini juga sangat mengejutkan sekali. Karena kalau kita lihat dari elektabilitas Anies Baswedan itu mendapatkan di angka 30%. Seharusnya sudah wajar lah kalau partai itu meminang Anies Baswedan. Karena suara mayoritas dari masyarakat Jakarta itu menginginkan nama Anies Baswedan. Dan bahkan pada waktu lalu Anies Baswedan itu setidaknya sudah dilirik lah oleh PKS. Dan bahkan juga sudah dideklarasikan ya antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman dari kader PKS menjadi calon gubernur di Jakarta. Tetapi bukannya meminang Anies Baswedan, tetapi malah ditinggalkan dan memilih bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Itu menurut saya juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, tetapi ketika ada gerakan anak abah coblos 3 paslon akan menyebut merusak demokrasi. Kalau kita bolak-balik ya, bukannya memilih 3 paslon tersebut juga ke demokrasi. Menurut saya juga kalau dukungan kepada Anies Baswedan, aspirasi dari masyarakat untuk mendukung Anies Baswedan tidak tercover oleh partai-partai yang lainnya untuk mendeklarasikan Anies Baswedan, kemungkinan juga yang akan ke TPS misalnya pasti juga tidak seramai pada waktu lalu atau ketika Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Menurut saya magnet ketika Anies Baswedan mengikuti konsultasi pilkada itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pendukung Anies Baswedan. Ya, karena memang saat ini yang didukung oleh partai-partai politik, bahkan nama Pramono Anung dan Rano Karno di situ pun juga bukan calon kandidat kuat lah di DKI Jakarta, melainkan kalau kita lihat dari hasil elektabilitas pada waktu lalu Ahok dan juga Anies Baswedan. Nah, bayangkan kalau kedua tokoh ini misalkan dideklarasikan maju pada konsultasi pilkada Jakarta, pasti juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Jakarta untuk berbondong-bondong menyoblos kedua tokoh ini. Pasti juga akan rame ya menurut saya. Nah, di sini bahkan dari PKS sendiri menyebut gerakan anak abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya. Dari Hasbi, haha, Pak Ustadz yang merusak demokrasi itu ketika partai tidak mengakomodir suara konstituennya. Dari konselir calon Kim Plus PKS Sejahtera bagus, calon PDI Perjuangan bagus, calon independen bagus. Gua warga Jakarta, gua coblos semua. Nah, bahkan juga ada screenshot dari artikel berita konsisten tolak IKN Nusantara, fraksi PKS akui hanya sendiri di DPR. Nah, pada bulan berikutnya PKS puji progres pembangunan IKN karya anak bangsa. Ya, seperti itulah. Yang merusak demokrasi itu keinginan Prabowo untuk merangkul semua dan tidak mau ada oposisi. Padahal oposisi juga penting sebagai penyeimbang dan mengawasi kebijakan pemerintah ketika dinilai tidak berpihak kepada rakyat banyak. Iya, sangat betul sekali. Bayangkan kalau pemerintahan Pak Prabowo Gibran tidak ada partai yang berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Menurut saya juga sangat wow sekali. Seharusnya partai-partai itu menyerap aspirasi dari masyarakat, tetapi karena partai-partai semua berada di pemerintahan ya, terus siapa partai yang akan mewakili dari suara masyarakat? Kemungkinan juga kalau saat ini di tahun ini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran semuanya berbondong-bondong masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kemungkinan pada Pilpres 2029 masyarakat juga enggan memilih partai-partai politik. Karena apa? Karena akan ikut ke pemenang Pilpres. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya bagi demokrasi ya, kalau partai-partai tiba-tiba ikut yang menang. Lucu dan unik sekali. Nah, di sini dikomentari oleh Rifat, PKS panik lebih rusak mana dengan parpol yang bersikap munafik, menipu para pemilihnya, bersilat lidah di muka publik, mengemis minta diajak masuk koalisi, sikap kalian yang merusak etika kehidupan dan moral. Wah, partai munafik. Nah, bahkan di sini juga banyak ya, setidaknya ketika ada manuver dari PKS meninggalkan Anies Baswedan, banyak pendukung-pendukung khususnya pendukung Anies Baswedan kecewa dengan PKS ya.
Nah, sangat wow sekali lah. Nah, bahkan kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, incar suara anak Abah di Jakarta, PKS rela jadi mediator agar RK bertemu dengan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya kira-kira ngaruh apa tidak ya ketika Ridwan Kamil bertemu dengan Anies Baswedan? Apakah pendukung dari Anies Baswedan akan memilih Ridwan Kamil? Ya, belum tentu. Karena pendukung Anies Baswedan itu inginnya ya Anies Baswedan maju pada kontestasi Pilkada Jakarta besok. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Onya, anak Abah nggak akan pernah tergoda bujuk rayu RK, PKS, dan gerombolannya. Anak Abah nggak akan berubah jadi anak RK. Warga Jakarta memilih coblos semua paslon. Kawal kotak pemilunya sampai tuntas. Wah, bahkan seperti ini ya. Tapi kita lihat saja besok pada Pilkada Jakarta, kira-kira program-program dari ketiga paslon ini ada yang setidaknya ada yang menarik bagi warga Jakarta atau seperti apa. Karena menurut saya ya, program-program tersebut yang bisa menarik perhatian dari pendukung Anies Baswedan, entah itu program dari Pramono Anung, Ridwan Kamil, atau Darmagun. Ya, kita lihat besok. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan yaitu ada komentar dari Pak Yusuf Kala. Usai sowan, JK mendadak puji-puji Pramono, beliau pekerja keras, tak meledak-ledak kayak Ahok. Wah, bahkan juga ada dukungan dari Yusuf Kala ya. Dan bahkan yang cukup unik sekali ketika Ridwan Kamil sowan ke rumah Pak Yusuf Kala dan bahkan Pak Pramono Anung, itu beda penyambutannya. Kalau Pak Pramono Anung disambut mulai dari pintu, tetapi beda dengan Ridwan Kamil. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala memuji karakter Pramono Anung selaku bakal calon gubernur Jakarta. Menurut JK, Pramono merupakan pekerja keras dan bukan figur yang gampang meledak-meledak. Misal mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hal itu disampaikan langsung oleh JK di depan Pramono Anung dan Rano Karno yang bersilaturahmi ke kediamannya pada Senin malam. Pak Pram, ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan selama 20 tahun. Beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok, tapi dia bekerja keras, saya jamin itu, kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya pada 9 September. Tadi beliau insinyur, beliau ini insinyur, jadi pastilah mempunyai kemampuan, sambung JK. Dalam pertemuannya yang berlangsung lebih dari setengah jam itu, JK mengaku bersama Pramono dan Rano berbicara tentang Jakarta hingga nasihat untuk memimpin Jakarta kelak. Untuk memimpin Jakarta kelak yang menyelesaikan masalah pokok Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan daerah kumuh lainnya bisa dikerjakan dengan orang lain. Dan alhamdulillah ini membuat hal yang pokok yang kerjakan dan insya Allah, kata JK ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat DKI Jakarta ya khususnya. Tapi yang jelas saya juga berharap ya pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.